Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang besar. Setelah tadi kita melaksanakan salat subuh secara berjemaah, kemudian kita lanjutkan dengan majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah yang kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat ini kita haturkan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Kemudian beberapa ayat berikutnya ya, ini berkaitan dengan perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang-orang munafik ya. Namun terkait dengan perumpamaan ini kita lewati karena poin penting yang bisa kita ambil adalah terkait dengan sifat orang-orang munafik, yang harapannya adalah semoga kita mampu menjauhkan diri dari seluruh sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Pada subuh hari ini insyaallah kita akan masuk pada ayat yang ke-21 dan 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini dua ayat yang insyaallah kita akan bahas pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil faidah-faidah penting yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dua ayat ini. Ayat yang ke-21, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadalah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yaitu Rabb yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, Rabb yang telah menjadikan atau telah menciptakan untuk kalian bumi ya, firashan ya, hamparan bumi ya, was-samaa'a binaa'a, langit sebagai atap ya, jadi bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap atau bangunan. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dialah Rabb yang telah menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, ya,
Dengan air itu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Jemaah sekalian, surah Al-Baqarah itu turunnya di Madinah. Harusnya penamaan surahnya adalah Madaniyah. Ya. Di antara ciri surah Madaniyah itu biasanya seruannya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Berbeda dengan surah-surah yang Allah turunkan di Makkah dengan seruannya ya ayyuhan nas. Ya. Tapi di ayat yang ke-21 dalam surah Al-Baqarah ini ada seruan ya ayyuhan nas. Ada keserupaan dengan seruan yang Allah gunakan ketika Al-Quran itu turun di Makkah. Dan ini sudah ada pembahasan para ulama. Ada yang mengatakan ada kemungkinan khusus ayat ini turunnya di Makkah namun dimasukkan di dalam surah Madaniyah. Ya. Tapi yang kuat menurut para ulama salah satunya di sini adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ayat ini turunnya di Madinah, masuk kategori surah Madaniyah. Lalu kenapa panggilannya dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan lagi ya ayyuhalladzina amanu? Ya, maka dijelaskan oleh para ulama, ayat ini ada hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya. Jadi sebelumnya dari awal-awal Al-Baqarah kita sudah sebutkan bahwa Allah itu menyebutkan 3 golongan manusia. Ya, 3 golongan manusia. Ini ditinjau dari sisi akidahnya, keimanannya. Siapa 3 golongan manusia itu? Sering kita ulang-ulang. Yang pertama adalah al-mu'minun al-khallas, yaitu orang mukmin sejati, orang-orang mukmin yang murni imannya, dan ini disebutkan dari ayat kedua sampai ayat kelima. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-kafirun al-khallas, yaitu orang-orang kafir yang murni kekufurannya. Ya. Dan ini Allah sebutkan 2 ayat berikutnya. Lalu yang ketiga adalah al-mu'minuna bi alsinatihim duna qulubihim, orang-orang yang beriman dengan lisan mereka namun tidak beriman dengan hati mereka. Ini yang panjang kemarin pembahasannya, yaitu mereka adalah orang-orang munafik. Maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan sebutan ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Apa maknanya? Siapa manusia yang dimaksudkan? Maka dijelaskan oleh para ulama, an-nasu fi hadhil ayah yatadhammanul asnafat thalatha. Manusia dalam ayat ini seruannya adalah meliputi 3 golongan tadi. Orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Mereka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah dan jangan membuat tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dimaksud dengan ya ayyuhan nas. Kenapa bukan ya ayyuhalladzina amanu? U'budu rabbakum, beribadalah kepada Rabb kalian. Ya, Rabb yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Siapa orang-orang sebelum kalian ini? Maksudnya adalah seluruh al-umam al-madiyah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasannya orang-orang sebelum kalian dalam ayat ini adalah al-umam al-madiyah, yaitu umat-umat terdahulu. Siapapun sebelum turunnya ayat ini masuk semua dalam kategori ya min qablikum, yaitu umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya? Kenapa kita disuruh beribadah? Tujuannya, ya, di antara tujuan yang Allah sebutkan di sini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Jadi takwa ini merupakan tingkat keimanan yang tinggi, ya, tingkat keimanan yang tinggi.
Kemudian di ayat berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan, ya, kenapa kalian harus menyembah Allah, ya. Kenapa kalian diperintahkan untuk menyembah Allah? Allah ingin mempertegas ini tentang hak rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan alladzi ja'ala lakumul arda firasya, ya. Ini alasan berikutnya kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tadi ayat sebelumnya, Allah telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, kata Allah. Yang kedua, dialah Allah yang telah menciptakan bumi ini sebagai hamparan tempat tinggal kita. Wassama'a binaa, dan langit sebagai bina, bangunan, atau di sini diterjemahkan sebagai atap bagi bumi ini. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'a, Allah telah menurunkan dari langit itu air, ya. Jadi menurunkan air dari langit di sini maknanya ada dua. Langit itu ketika disebutkan dalam Al-Quran itu memiliki dua makna. Makna yang pertama sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ya. Makna yang pertama itu adalah langit itu sebagai bina, sebagai atap, ya. Sehingga ada sebutan langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, ya. Kemudian makna yang kedua adalah as-sama'u bimakna al-ulu. Langit itu maksudnya adalah tempat yang tinggi, ya. Maka ketika Allah menyebutkan wa anzala minas sama'i ma'a, Allah menurunkan air dari langit, maksudnya adalah bukan langit ke satu, tapi menurunkan dari tempat yang tinggi. Karena kita tahu awan itu tidak berada di langit pertama, ya. Awan itu berada di tempat yang tinggi, ya. Maka ini maknanya wa anzala minas sama'i ma'a, Allah menurunkan air dari langit, maksudnya adalah bukan langit ke satu, ya, yang Allah jadikan sebagai atap, tapi dari tempat yang tinggi, ya, dari tempat yang tinggi. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian dari air yang turun itu, ya, Allah Subhanahu wa taala fa akhraja bihi minats tsamarat. Allah menumbuhkan mengeluarkan dari air-air itu buah-buahan. Maksudnya dijelaskan oleh para ulama adalah, ya, Allah dengan air itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan buah-buahan, ya. Di ayat ini tidak disebutkan Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi di ayat yang lain Allah menyebutkan hikmah air hujan itu adalah Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan dari tumbuh-tumbuhan itu keluarlah buah-buahan dan biji-bijian untuk manusia. Apa tujuannya? Rizqan lakum, Allah ingin memberikan rizki kepada kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa perkara tadi, ya. Ini diantara alasan kecil kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang memberikan segalanya itu Allah, bukan yang lainnya. Maka kata Allah, fala taj'alu lillahi andada. Ini kesimpulannya. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan syirik. Hendaklah kita memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Makanya tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Poin penting, faedah penting yang bisa diambil sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tafsir di sini ada dua poinnya. Yang pertama adalah al-ibadatu lillah, yaitu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah, ya, tarku syirk, meninggalkan kesyirikan. Ini poin penting dari dua ayat ini. Pesan pentingnya adalah ibadah kita hanya untuk Allah, kemudian haram kita berbuat syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan ibadah?
Ya, apa yang dimaksud dengan ibadah? Kalau kita buka buku-buku karya para ulama, akan kita temukan definisi ibadah yang berbeda-beda. Dari sisi lafadznya kita dapatkan ada perbedaan, tapi dari sisi maknanya sama saja. Ya, mengandung makna yang sama, poinnya itu sama. Ya, kami di sini mengutip salah satu definisi ibadah yang disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Beliau menyebutkan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah, kata beliau, adalah suatu nama yang meliputi semua perkara yang dicintai Allah dan diridhoinya. Jadi sekali lagi kata beliau, ibadah itu adalah meliputi suatu perkara yang dicintai Allah dan diridhoinya, minal aqwali wal af'al, dari perkataan maupun perbuatan, adh-dhahirah wal batinah, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini definisi ibadah secara luas, ya. Definisi ibadah secara luas atau secara umum, ya. Sehingga banyak ulama itu menasihatkan kita bahwa seluruh aktivitas kita yang baik, aktivitas kita yang positif, yang tidak bertentangan dengan dalil, jangan menyia-nyiakannya. Jadikanlah aktivitas itu sebagai ibadah, apapun bentuknya, seluruh, meskipun itu aktivitas dunia kita. Kalau niatnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu bernilai ibadah. Ya, apapun pekerjaannya, selama pekerjaan itu tidak bertentangan dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan berbuah ibadah. Mau mandi, mau makan, mau membantu orang, menyapu masjid, semuanya, apapun, ya. Praktek dokter, ngajar di sekolah, mau ngajar pelajaran umum, ya, apapun aktivitas kita, termasuk olahraga pun itu bisa bernilai ibadah. Kapan bisa bernilai ibadah? Yaitu ketika ikhlas dan kita niatkan karena Allah, kemudian kita memulainya dengan bismillah. Ini sudah kita bahas dulu di tafsir ayat bismillah, ya. Jadi sayang kalau kita tidur itu hanya biasa saja, rutinitas saja. Sayang kalau kita makan itu hanya rutinitas saja, saat lapar kita makan, saat haus kita minum. Sayang kalau tidak mendatangkan pahala, ya. Maka jangan sia-siakan seluruh aktivitas yang baik itu berlalu tanpa mendatangkan pahala bagi kita. Maka niat itu, jamaah sekalian, niat itu memiliki dua fungsi. Ini dijelaskan oleh para ulama. Niat memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah tamyizul ibadati ba'dihha an ba'd, membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ini fungsi niat yang pertama. Apa maksudnya? Contoh, puasa yang kita kerjakan, seluruh jenis puasa, apapun namanya, sifatnya sama, rukunnya itu sama, ya. Rukun puasa itu sama, ada dua, yaitu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua al-imsak an jami'il muftirat, menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Mau puasa Ramadan, mau puasa sunnah, Senin Kamis misalnya, atau puasa Daud, atau puasa Nadar, atau puasa Syawal, ya, atau puasa 3 hari di setiap pertengahan bulan Hijriah, atau apapun jenis puasanya, sifatnya sama. Lalu apa yang membedakannya? Nah, ini masuklah fungsi niat yang pertama, membedakan ibadah yang satu dengan yang lain. Niatlah yang membedakan jenis ibadah ini. Sholat sunnah misalnya, ya, sholat sunnah yang kita kerjakan begitu awal masuk masjid, itu sifatnya sama. Mau sholat sunat tahiyatul masjid, atau sholat sunnah wudu, atau sholat sunnah qobliyah, itu sifatnya sama. Lalu apa yang membedakan? Yaitu niat. Niatlah yang membedakan kita sedang mengerjakan ibadah apa, ya. Ini fungsi niat yang pertama.
Lalu fungsi niat yang kedua adalah tamyizul ibadati anil ada, membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Apa maksudnya? Tadi misalnya makan. Makan ini bisa menjadi ibadah, bisa menjadi kebiasaan saja. Ya. Mandi misalnya bisa menjadi ibadah, bisa menjadi sekedar kebiasaan saja. Membersihkan rumah bisa bernilai ibadah dan bisa tidak. Kapan bernilai ibadah? Kalau niatnya karena Allah, atau dia minimal memulainya dengan bismillah. Ya, maka itu bisa bernilai ibadah. Disinilah fungsi niat yang kedua. Jadi sekali lagi, jangan biarkan seluruh aktivitas kita yang positif, aktivitas kita yang baik, apapun bentuknya, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, semoga ini bisa mendatangkan pahala atau bisa bernilai ibadah. Maka jemaah sekalian, ya, ini diantara poin penting, ya, yang kami ringkas dari tafsir Ibnu Katsir ini. Intinya tadi ada dua terkait dengan dua ayat ini, ya, bahwa ibadah itu harus murni karena Allah. Sebab kalau tidak murni jemaah sekalian, itu tidak akan diterima. Ini syarat mutlak. Syarat mutlak. Kalau sudah tidak murni, berarti kita telah melanggar dari akhir ayat ini, fala taj'alu lillahi andada. Ya, larangan tentang berbuat syirik. Ya. Kita ibadah dengan niat biar dipuji orang, itu udah syirik namanya. Ya, sudah melanggar ayat ini. Beribadah dengan tujuan untuk dipuji orang, bersedekah dengan tujuan dipuji orang, berbuat agar dipuji orang, maka kita masuk dalam perbuatan riya. Maka berarti kita sudah jatuh kepada kesyirikan yang menjadi larangan dari ayat ini. Maka intinya adalah, pertama, ibadah harus dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan berbuat syirik, ya. Jangan menjadikan tandingan-tandingan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan syirik. Ibadah murni karena Allah, kemudian jangan syirik. Apapun jenis ibadah yang kita lakukan, ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah itu bisa diterima. Yang terakhir, ya, terkait dengan ayat ini banyak dijelaskan oleh para ulama. Ayat yang ke-21 ini, perintah beribadah merupakan perintah pertama. Ya. Kami ulangi, perintah beribadah di sini merupakan perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan menurut urutan mushaf. Ya. Karena Al-Qur'an ini urutan mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu bukan berarti itu urutan turunnya. Tapi ini hanya susunan mushaf yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi susunannya seperti ini. Maka berdasarkan susunan ini, ayat 21 dari surah Al-Baqarah merupakan awwalu amrin, perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan perintah pertama ini dalam surah Al-Baqarah ini adalah perintah untuk beribadah, mengajak seluruh manusia, apapun jenisnya, apapun golongannya, apapun latar belakang kepercayaan dan akidahnya, diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Allah sebagai tempat untuk beribadah. Adapun di surah Al-Fatihah ada kata ihdina, ya. Di sini juga ada kata perintah menurut tatanan bahasa Arab. Ya. Tetapi meskipun ada lafaz perintah menurut kaidah bahasa Arab, di sini dalam hukum syariat itu tidak bermakna perintah, tapi bermakna doa. Karena perintah itu definisinya adalah dari atas ke bawah, itu perintah. Kalau dari bawah ke atas itu namanya permohonan, ya, atau disebut dengan doa. Meskipun lafadznya perintah, karena kita tidak berhak memerintah Allah. Itu banyak dalam doa kita. Rabbighfirli, ya Allah, ya, ampunilah kami, ampunilah saya. Di sini kan ada perintah, ampunilah saya, tapi tidak disebut perintah dalam syariat, tapi disebut doa, karena kita tidak berhak memerintah Allah. Sehingga maknanya itu adalah doa. Sehingga dalam Al-Fatihah itu bukan perintah. Sehingga perintah yang pertama dalam Al-Quran, dalam mushaf kita, ya, itu adalah
ayat 21 dari surah Al-Baqarah, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Kita terus memohon petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita dikasih hidayah, dikasih petunjuk untuk senantiasa beribadah dan mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, kami persilakan. Baik, kalau oh iya, tabik Bapak dulu. Tabik Bapak. Oh duluan, ya silakan. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya bumi itu datar. Ya. Baik. Terus kami dengar dulu pertanyaan kedua, baru nanti kita jelaskan. Ya, jawab dulu. Tadi sudah bertanya beliau. Baik, kami jawab dulu pertanyaan pertama. Ya, ayat yang menyebutkan ya tentang bumi itu sebagai hamparan. Apakah ini menunjukkan bumi itu datar? Ya, kita tahu memang ada perselisihan tentang apakah bumi itu bulat atau bumi itu datar. Ya, ini ada perselisihan dari sisi teori, sains atau ilmu saja, yang sebenarnya sebagian ulama menyebutkan tidak terlalu penting untuk perkara akidah atau iman kita, ya. Hanya saja ketika kita mengetahui perkara-perkara yang Allah ciptakan ini sesuai dengan petunjuk ayat dan hadisnya, ini bisa menambah keimanan kita. Tapi ketika kita tidak mengetahui atau mungkin salah atau keliru dalam memahami bumi itu bulat atau bumi itu datar, maka ini tidak mempengaruhi keimanan kita. Adapun ini sebagai dalil, jelas ada yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa bumi itu datar katanya, bukan bulat, ya, bahwa bumi itu datar. Tapi wallahu alam, ya, kami tidak memiliki ilmu dan pengetahuan terkait ini. Hanya pernah mendengar dan pernah membaca tentang perselisihan yang terjadi terkait bumi itu bulat atau bumi itu datar. Orang mengatakan bumi itu datar, salah satu ayat yang dijadikan dalil itu adalah ini, bumi sebagai hamparan, ini menunjukkan bumi itu datar. Wallahu alam, ya. Mana yang benar itu wallahu alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemarin disebutkan itu orang mengatakan ada dua tempat. Pada saat itu disampaikan jelaskan orang kami itu dia datang untuk meminta pertolongan. Bagaimana persoalannya? Orang munafik ini dia memberikan suatu pertolongan terhadap kaum Islam. Ya, salah orang munafik ini. Ya, seperti macam memberikan bantuan terhadap pembangunan masjid. Baik. Nah, terkait dengan orang bagaimana kita menghadapi orang munafik, itu pertanyaan pertama, ya, atau bagaimana sikap kita mungkinnya terhadap orang munafik. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau ada orang munafik atau orang kafir memberikan bantuan, ya, memberikan bantuan kepada kita, ya. Pada bahas secara umum saja, ya, karena bantuan itu sifatnya banyak. Intinya adalah apakah boleh kita terima bantuan mereka. Baik.
Yang pertama tadi adalah tentang ya bagaimana kita bermuamalah atau berinteraksi dengan orang-orang munafik. Apa yang harus kita lakukan atau sikap kita? Yang pertama, jika kita mengetahui tentang kemunafikan mereka, tugas kita siapapun kita adalah ya mengajak atau mendakwahkan dia dengan semampu kita, dengan kita menjelaskan bahwa perbuatannya itu tidak baik. Ini sebatas dengan kemampuan kita. Kemudian ya, kalau kita belum mampu maka intinya dalam hal bermuamalah, sebagaimana kemarin juga sudah kita sebutkan, dengan siapapun muamalah kita itu adalah ya dengan muamalah yang baik. Ya, dengan muamalah yang baik. Adapun kita mengetahui dia itu munafik ya, atau dia berbahaya, bisa membahayakan kita, maka perlu ada kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Kalau dia munafik ini dari golongan orang kafir, perlu ada kecurigaan dan kewaspadaan. Kenapa kita perlu ada kecurigaan dan kewaspadaan terhadap orang-orang di luar Islam? Allah itu sudah kasih stempel kepada mereka. Ya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani, intinya di luar Islam itu tidak akan ridho dengan kita. Sebaik apapun mereka, itu perlu muncul ada kecurigaan dalam hati kita. Ya. Karena orang kafir itu tidak akan pernah ridho dengan kita. Ya, tidak akan pernah ridho. Allah yang kasih tahu kita. Ya, Allah yang telah memberitahu kita dalam surah Al-Baqarah itu, ya, orang-orang di luar Islam itu tidak akan pernah ridho dengan kita. Itulah yang menjadi landasan kita. Kenapa perlu ada kewaspadaan, kehati-hatian dan rasa curiga dalam hati kita kepada orang-orang di luar Islam. Adapun muamalah biasa, ya, interaksi biasa ini sudah kita sampaikan kemarin bahwa kita tetap bermuamalah yang baik kepada dia. Ya. Siapa tahu mungkin dengan muamalah kita yang baik bisa melunakkan hatinya. Seperti kemarin kita juga sudah jelaskan ketika pembahasan ayat tentang infak itu, ya, bisa saja dengan infak, sedekah, pemberian, hadiah yang kita berikan itu bisa mengeratkan hubungan, melunakkan hati orang, ya, sehingga dia tidak memusuhi kita, tidak benci dengan kita, atau bisa saja dia ini kalau di luar Islam bisa saja dia tertarik untuk masuk Islam. Dengan sebab-sebab seperti itu bisa jadi hidayah. Jadi dari pertanyaan yang pertama, ya, intinya ya kita tetap bermuamalah yang baik dengan mereka sambil kita berusaha semampu kita untuk menasihati sifat kemunafikannya, bahwa perbuatan itu adalah tidak baik, ya. Kalau dia itu dari orang-orang di luar Islam, ya, atau dia pelaku munafik besar misalnya, maka ini perlu kita berhati-hati juga, apalagi orang kafir, karena jelas dalam Al-Quran mereka tidak akan pernah ridho dengan kita. Kemudian masalah pemberian orang-orang kafir terhadap kita, apakah boleh diterima? Dan ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerima makanan dari wanita Yahudi, ya. Kemudian bahkan pernah Rasulullah itu menerima makanan dari seorang wanita tua yang di dalamnya mengandung racun, ya. Tapi alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui kalau di dalam makanan itu ada racun berdasarkan informasi yang Allah berikan, ya. Maka ketika dikumpulkan orang-orang Yahudi itu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ada racun yang kalian masukkan dalam makanan ini? Kemudian mereka sudah tidak berani lagi menjawab tidak, karena Rasulullah sudah mengetahuinya. Lalu Nabi bertanya, kenapa kalian memasukkan racun dalam makanan ini? Kata wanita tadi, ya, in kunta nabiyan fala yadurruk. Kalau engkau benar seorang nabi, maka racun ini tidak akan berbahaya untukmu. Wa in kunta kadiban, kalau engkau seorang pendusta, bukan nabi, ya, maka kami bisa beristirahat dari keburukanmu, katanya. Ini luar biasa, katanya. Kalau engkau seorang nabi, racun ini tidak akan berbahaya untukmu karena engkau dilindungi Allah, ya.
Kemudian disebutkan itu juga dari sebab wanita itu masuk Islam. Gitu. Jadi intinya pemberian orang di luar Islam, ya, pemberian orang di luar Islam itu hukum asalnya adalah boleh diterima. Hukum asalnya, ya. Ada sahabat kita kasih hadiah kepada kita, itu boleh. Ini hukum asal, ya. Hukum asalnya itu boleh diterima. Tapi kalau ada indikasi-indikasi yang kuat bahwa pemberian itu ada misi-misi tertentu, ya, ada misi-misi tertentu, maka kita menolaknya dengan cara yang baik, jauh lebih selamat, ya. Karena kadang ada misi-misi tertentu, ya, sebagaimana, ya, apa namanya, dulu pernah ada kejadian di Bima ini, ada misi kristenisasi, ya. Ini adalah pemberian dengan misi-misi tertentu, maka perlu juga untuk diwaspadai. Tapi hukum asalnya itu boleh. Ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW pernah menerima pemberian dari orang-orang Yahudi. Mungkin, oh iya. Iya. Di Al-Maidah ayat 51 ini cukup terkenal, ya. Karena kaitannya dengan kasus Ahok dulu, ya. Pelecehan tentang Al-Maidah ayat 51 ini, ya. Ini bahasa aulia di sini apa namanya, diterjemahkan, ditafsirkan yang salah satu maknanya itu sebagai pemimpin. Ada larangan menjadikannya ia sebagai pemimpin. Ada juga sebagai teman, apa nama, pelindung, apa namanya, wali-wali, ya. Kemudian sebagai teman akrab, ya. Ini dalam surah Al-Maidah ini, ya. Jadi larangan untuk kita jadikan orang-orang kafir sebagai aulia, jamak dari kata wali, ya, pemimpin dan pelindung kita. Ini kalau di surah Al-Maidah. Atau mungkin ada yang ditanyakan dari surah Al-Maidah ini? Iya. Jadi apa namanya, terkait dengan surah Al-Maidah itu adalah menjadikan dia sebagai, apa namanya, pemimpin. Yang kedua menjadikan sebagai, apa namanya, sebagai pelindung. Adapun soal komunikasi, kemudian interaksi dalam kehidupan sosial kita, maka ini tidak ada larangannya dalam Al-Quran, karena sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadikan teman khusus, menjadikan pemimpin, ini yang dilarang di surah Al-Maidah itu ayat 51 ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebab kalau larangannya bersifat mutlak, maka jelas Nabi tidak berinteraksi dengan mereka. Demikian mungkin karena sudah jam 6, ya, mohon maaf kepada jemaah yang lain, ini mungkin sudah terlalu lama, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.